Halo Sobat Besti aku, gimana nih kabarnya kawan-kawanku semuanya? Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan dan juga kondisi ekonomi dan juga kesehatan yang baik semuanya, amin. Oke teman-teman, pada videoku kali ini Nona Berlian akan memberikan cara dan juga langkah praktis serta cepat nih ya, cara untuk merepotting ataupun memindahkan tanaman alocasia yang tumbuh dari bintil akar. Ini dia contoh penampakan dari bintil akar. Mungkin teman-teman ada beberapa yang masih penasaran dan juga belum paham apa sih bintil akar itu. Baiklah, bintil akar itu merupakan bagian akar yang tumbuh. Nah, seperti ini ya bentuknya. Dia tumbuh, kemudian kalau udah tumbuh di dalam tanah, dia akan keluar tunasnya dan berubah menjadi daun seperti ini. Ini dia tanaman ataupun bibit alocasia jenis dragon scale yang tumbuh alami dari bintil akar. Selain alocasia dragon scale, di sini aku juga punya alocasia jenis black velvet yang tumbuh dari bintil akar. Yang hijau ini dragon scale, kemudian yang lebih gelap ini merupakan black velvet ya teman-teman. Langsung aja gimana sih cara untuk repottingnya? Mari kita praktekkan. Langkah awal, teman-teman harus memindahkan baby alocasia ini dengan cara mencabutnya secara perlahan dan juga hati-hati ya. Pastikan saat mencabut bagian akar dan juga bintilnya jangan sampai terputus dan juga tertinggal di dalam tanah. Ini dia penampakan akar dan juga bintil akar alocasia jenis black velvet. Setelah dicabut, langkah berikutnya teman-teman bisa langsung mencuci bagian akar, bintil dan juga daunnya dengan menggunakan air bersih seperti yang aku lakukan berikut ini. Nah, ini dia teman-teman penampakan dari bintil akar alocasia yang tadi kita cabut. Masih cakep banget ya. Setelah ini teman-teman, langkah berikutnya di sini aku akan mengolesi bagian bintil dan juga akarnya menggunakan hormon pertumbuhan Root 1F yang biasa aku gunakan. Nah, fungsi dari Root 1F ini sangat bermanfaat sekali ya, terutama untuk tanaman yang akan kita repotting. Setelah rata aku oleskan, aku tinggal angin-anginkan beberapa menit ya teman-teman, sambil di sini aku mempersiapkan media tanam yang cocok nanti akan kita gunakan untuk menanam baby plant alocasia tadi. Media tanam apa aja sih yang biasa aku gunakan supaya baby alocasia ini cepat tumbuh subur, cepat membesar dan daunnya bisa semakin rimbun. Nah, di sini aku kasih bocoran ya teman-teman. Biasanya para penghobi alocasia itu menggunakan untuk dasarnya berupa cacahan arang. Kemudian jangan lupa untuk mencampurkan kompos, sekam bakar dan juga andam menjadi satu ke dalam pot seperti ini. Oh iya teman-teman, di musim penghujan seperti ini aku sangat menghindari penggunaan sekam mentah untuk menanam baby alocasiaku, karena menurutku sekam mentah itu merupakan media yang tidak cukup poros dan juga tidak mudah lapuk teman-teman. Makanya di sini aku menggunakan komposisi media tanam seperti yang di awal tadi aku sebutkan. Oke teman-teman, langsung aja bisa mempraktekkan ya untuk mencampurkan komposisi media tanam yang tadi udah aku jelaskan.
Mari kita lanjut ke step berikutnya. Jangan lupa teman-teman tetap jaga kelembapan baby alocasia yang baru aja direpotting dengan cara menyiramnya secara rutin ya. Biasanya aku menyiramnya sampai airnya itu tumpah-tumpah lewat bagian bawah potnya. Setelah disiram, teman-teman tinggal teduhkan aja nih dan tunggu setelah beberapa minggu, nanti insya Allah daun-daun baru dan juga tunas-tunasnya akan muncul. Oke, seperti itu ya. Lanjut lagi nih teman-teman untuk bibit alocasia jenis lainnya. Di sini teman-teman bisa lihat ya perbedaan antara jenis alocasia dragon scale dan juga jenis alocasia black velvet. Warna daun alocasia dragon scale cenderung lebih muda apabila dibanding dengan warna daun alocasia black velvet. Sedangkan untuk ukuran dan juga bentuk dari bintil akar kedua tanaman ini memang cukup mirip seperti ini. Setelah mengenal perbedaan antara dua jenis alocasia tadi, langsung aja kita tanam yuk teman-teman. Langkah awal teman-teman harus mengolesi bagian akar dan juga bintilnya menggunakan hormon pertumbuhan. Seperti ini nih teman-teman contohnya. Kemudian step berikutnya teman-teman mempersiapkan media tanam yang selain poros dan juga harus gembur tentunya. Karena baby alocasia seperti ini membutuhkan nutrisi-nutrisi dan juga zat-zat yang sangat kompleks serta cocok dan juga tepat untuk pertumbuhan vegetatif tanaman ini ya teman-teman. Apabila nutrisi pada tanah serta media tanam yang digunakan itu sangat baik, tentu aja baby tanaman alocasia ini nanti akan cepat membesar, cepat rimbun, cepat keluar tunas-tunas baru seperti itu. Baiklah, selesai deh kita repotting dengan media dan juga pot baru. Tak lupa teman-teman bisa menyiram menggunakan vitamin yang udah teman-teman persiapkan sebelumnya. Nah, udah aku pindah nih teman-teman alocasia dragon scale-ku. Terakhir di sini aku masih punya satu lagi stok bibit alocasia jenis dragon scale yang tumbuh dari bintil akar. Nih teman-teman bisa lihat ya, bintil akarnya ukurannya kecil banget nih, tapi dia karena usianya udah cukup matang dan juga tua, maka bisa tumbuh tunas dan juga keluar daunnya cakep banget seperti ini. Alhamdulillah ya teman-teman, ini bisa aku tanam, semoga dia cepat membesar nantinya. Lalu bagaimana sih langkah yang bagus untuk repotting baby-baby alocasia ini? Yuk teman-teman disimak langsung. Pertama-tama olesi dulu baik akar dan juga bintilnya menggunakan hormon pertumbuhan. Step berikutnya teman-teman persiapkan media tanam yang cukup subur dan juga gembur. Karena tanaman yang masih kecil itu tentu saja memerlukan nutrisi yang lebih untuk menunjang pertumbuhan vegetatif pada plant tersebut. Di sini tadi udah aku jelaskan ya, media tanam yang aku gunakan biasanya berupa campuran kompos, sekam bakar, andam yang udah lapuk dan juga cacahan arang. Selain memperhatikan pemilihan media tanam yang tepat, teman-teman juga harus memperhatikan ukuran pot yang tepat untuk repotting baby alocasia yang masih kecil seperti ini. Karena penggunaan ukuran pot yang terlalu besar akan membuat baby alocasia teman-teman menjadi lebih rentan terjangkit penyakit dan juga mengalami pembusukan. Nah, setelah aku repotting, biasanya sisa-sisa hormon pertumbuhan yang masih ada aku siramkan nih teman-teman ke atas media tanam seperti ini. Fungsinya selain untuk merangsang pertumbuhan akar, penyiraman hormon root1F di atas media tanam juga bisa mencegah munculnya jamur-jamur pada tanah loh sobat-sobatku. Nah, seperti ini misalnya. Terima kasih ya sudah menonton videoku kali ini. Semoga ilmu yang aku berikan bisa bermanfaat dan juga menginspirasi teman-teman di rumah.
Terima kasih banyak sobat-sobatku tercinta.